yang diridai oleh Allah. Hatta yarji, bukan begitu acara selesai, tapi sampai bapak ibu nanti pulang ke rumah, fahuwa fi sabilillah. Allahumma ja'alna minhum, amin. Ini tablik akbar tadi judulnya, rakyat bersatu. Ya, rakyat bersatu kunci Aceh Barat maju. Kenapa harus rakyat? Oh, ini langsung ditampilkan. Aceh Barat maju jika rakyat bersatu. Kenapa harus rakyat? Bu, kita milih pemimpin gampang. Pemimpin itu satu hari jadi. Kita pilih dalam waktu 5 menit. Kita masuk ke dalam kota itu, TPS kita pilih, selesai. Masalahnya bukan memilih pemimpin tapi mendidik rakyatnya. Tapi hari ini begitu melihat antusias rakyat, saya yakin Bapak Tarmizi ini terpilih bukan Saya promosi Pak Tarmizi di Kajramaro. bukan pemimpin yang seperti ini. Allah turunkan pemimpin yang peduli terhadap agama. Tapi pemimpinnya peduli agama, saya lebih takjub lagi. Masyarakatnya jauh lebih semangat untuk agama, luar biasa. Saya tidak pernah menghadiri acara semacam ini, Bapak Ibu. Saya tidak pernah hujan-hujanan seperti ini. Tapi melihat keadaan malam ini, saya begitu yakin Aceh Barat tidak pernah kehilangan generasi yang peduli terhadap agama. Masya Allah, tabarakallah. Allah katakan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Mau Aceh Barat maju? Mau Aceh maju? Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah katakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum. Allah tidak sedang berbicara tentang satu orang pemimpin. Allah tidak sedang berbicara tentang satu orang individu. Allah sedang berbicara tentang satu kaum. Rakyat, masyarakat tidak akan dapat diubah illa hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau menggerakkan perubahan itu. Dan malam ini terbukti bahwa rakyat begitu merindukan kemajuan, bahwa rakyat begitu merindukan persatuan dan kesatuan di Aceh Barat. Luar biasa. Alam. Bapak Ibu sekalian, ini tempat al-alam mutaghayyir, kata para ulama. Alam itu berubah-ubah. Tempat ini tergantung kita. Hari ini kalau kita jadikan tempat pengajian, kata Allah, ini adalah tempat yang diridhai oleh Allah. Begitu tempat itu diubah aktivitasnya, dijadikan sebagai tempat maksiat, dijadikan sebagai tempat berbuat dosa, maka tempat itu akan menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah. Maka tempat tergantung bagaimana orangnya. Bapak Ibu sekalian, sahabat Habibi, contoh saya katakan, tempat itu tergantung orangnya. Dikatakan bahwa tempat yang paling dibenci oleh Allah, abghadul ardi Allah. Tempat, mau tahu tempat yang paling dibenci oleh Allah? Kata satu riwayat adalah pasar gede. Rupaji katalah awak malamnya yang gede. Kok bisa kita yang kena? Kok bisa awak pasar yang kena? Tapi percayalah, ada satu amalan yang tidak didapatkan di masjid, yang tidak didapatkan di majelis taklim, yang tidak didapatkan pada tempat-tempat seperti ini, hanya didapatkan di pasar. Para ulama bahkan masuk pasar untuk mengamalkan satu amalan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, siapapun yang masuk pasar, kamamba gede, belanja, man dakhala suq, siapapun yang masuk ke dalam pasar, kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi
yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa kalau dibaca begitu masuk pasar, Allah catat sejuta kebaikan, Allah hapuskan sejuta kesalahan, Allah angkat sejuta derajat. Maka kalau ada yang ingin saya sampaikan untuk bapak ibu khususnya yang datang ke pasar, doa ini diamalkan bapak ibu, doa ini diamalkan. Kalau kita datang ke pasar tidak mendapatkan barang yang kita cari, tidak mendapatkan diskon yang kita cari, maka setidaknya sejuta kebaikan itu tetap dicatat oleh Allah. Dan saya mohon, kalau di Tarim, di tempat saya menuntut ilmu, itu ada namanya doa masuk pasar. Ini mungkin Bapak Bupati bisa diterapkan di sini. Begitu di mal-mal, di pasar rakyat atau di toko-toko itu, toko-toko yang besar, taruh itu palang doa masuk pasar. Orang begitu masuk pasar baca doa itu. Apapun yang kita cari, kalaupun tidak dapat, begitu baca itu doa, mendapatkan sejuta kebaikan, dihapuskan sejuta kesalahan, diangkat sejuta derajat. Sahabat Habibi, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Para sahabat datang kepada Sayyidina Ali. Saat itu Ali menjadi Amirul Mukminin. Wahai Ali, kenapa bangsa kita hari ini kacau? Dulu pada zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan radhiyallahu anhum, agama apa bangsa ini tenang-tenang saja, tidak ada pecah belah, tidak ada kekacauan. Tapi kenapa hari ini begitu kacau? Apa kata Sayyidina Ali? Dulu di zaman Abu Bakar yang menjadi rakyat adalah orang-orang seperti saya. Sekarang yang menjadi rakyat itu orang-orang seperti kalian. Artinya yang ingin disampaikan Ali apa? Bahwa kemajuan satu bangsa tergantung bagaimana rakyatnya, tergantung bagaimana masyarakatnya. Kalau pemimpin gampang kita pilih, pemimpin gampang kita seleksi, pemimpin gampang kita naikkan. Tapi alhamdulillah, ini bupati saya tidak memuji. Ini Bapak Tarmizi, dulu dari beliau sebelumnya DPR, saya sempatkan pesan kepada adinda beliau, Bid Zul. Saya sampaikan, Bid, mungkin pesan saya tidak sampai kepada Bintang, mungkin pesan saya tidak sampai kepada Bapak DPR saat itu, tapi tolong sampaikan satu hadis ini. Saya sampaikan ini kepada seluruh perwakilan rakyat yang hadir di sini, seluruh orang-orang yang dititipkan suara masyarakat, seluruh orang-orang yang diamanahkan jabatan, seluruh orang-orang yang dipercayakan oleh rakyat. Malam ini rakyat menghadirkan, rakyat menyaksikan, rakyat hadir, bapak-bapak, ibu sekalian juga hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis hasan, beliau katakan, man balagha hajata man la yastati' an yablugha hajatahu, siapapun, perhatikan, siapapun yang menyampaikan suara orang-orang yang tidak terdengar jeritannya, siapapun bapak wakil rakyat yang menyampaikan, dititipkan amanah untuk menyampaikan suara rakyat, ketika kalian sampaikan itu, apa kata Nabi? Sabbatallahu qadamaihi 'ala siratil mustaqim, maka Allah tetapkan kedua kaki kalian di atas siratal mustaqim. Begitu kalian sampaikan tetap kaki, begitu kalian abaikan, kaki akan terseret, terjatuh ke dalam neraka. Maka hari ini saya ikut bersaksi bahwa orang-orang yang kalian pilih di depan ini adalah orang-orang yang amanah. Dan kalau seandainya mereka tidak amanah, saya yang akan mengubah statement malam ini, yang akan mendoakan turunnya mereka dari jabatan ini. Sekali Habib bilang begitu di depan Bapak Bupati, karena Bupatinya orang baik. Kalau beliau orang yang tidak baik, mungkin saya pilih hadis, mungkin saya menyemangati saja. Tapi hari ini luar biasa, ini suara saya, Masya Allah, masih sanggup. Saya yang tidak sanggup. Masya Allah, tabarakallah, berdakwahlah seakan-akan besok engkau sudah mati. Saya rasa ini adalah dakwah, ini adalah ajakan yang luar biasa. Ad-da'wah la yakhlu an thalatha. Dakwah itu tidak
al-mad'u yang hadir. Tanpa orang yang hadir pada malam yang berbahagia ini, maka tidak akan sukses acara dakwah ini. Percayalah, tadi ketika hujan kita mulai bisik-bisik. Ini pada pindah atau tidak? Ini pada geser atau nyok kayak wo mohana. Sebagian ayam pelung masjid, sebagian ayam dong, sebagian ayam buka payung. Tapi begitu melihat putranya datang, begitu melihat abang adiknya datang, begitu melihat Habibi tiba, semuanya bangun berdiri, semangat yang luar biasa. Sahabat Habibi, Masya Allah, tabarakallah. Kita ke ujung sana belum pernah tadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Aceh Barat maju jika rakyat bersatu, tadi katanya. Bersatu dalam hobi, hobi bisa sirna. Ketika kamu punya teman politik yang sama, begitu selesai politiknya, selesai pertemanannya. Kamu punya teman bisnis, selesai bisnisnya, selesai temannya. Kamu punya teman satu profesi, selesai profesi, selesai pertemanannya. Tapi bertemanlah pada satu ikatan yang tidak pernah putus. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah, peganglah agama Allah, dan jangan pernah terpecah belah. Saya rasa hari ini ayat itu benar-benar hadir, persatuan itu benar-benar ada. Hadirnya masyarakat di sini membuktikan bahwa mereka benar-benar bersatu hatinya untuk semangat kepada acara-acara keagamaan luar biasa. Alhamdulillah. Boleh izin minum? Yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau pilih pemimpin, apa kunci dari Allah? Quran surah At-Taubah ayat 128, Allah katakan, laqad ja'akum rasulun, sudah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul itu pemimpin, rasul itu pendidik, rasul adalah uswatun hasanah, seorang figur yang dijadikan contoh teladan. Kalau ingin melihat pemimpin, lihatlah sifat-sifat yang ada di Nabi. Lihatlah sifat ini. Allah katakan, azizun alaihi ma'anittum. Mereka merasakan penderitaan rakyat. Dia merasa berat ketika rakyat berat. Dia merasa lapar ketika rakyat lapar. Dia merasa sakit ketika rakyat sakit. Luar biasa. Ini saya tidak ingin memuji sebenarnya, tapi terus-menerus apresiasi. Beliau ini hadir ke Indosiar, Bapak Bupati dan Wakil Bupati di top 9. Malamnya di Jakarta, paginya saya lihat berita beliau sudah mengunjungi rumah anak yatim. Di mana? Di Woyla. Di Woyla. Ini luar biasa saya lihat. Azizun alaihi ma'anitum. Dia merasakan kesakitan yang dirasakan oleh, dia merasakan prihatin itu, dia merasakan penderitaan itu. Dia rasa, kenapa? Karena dia keluar dari kalangan rakyat. Putra yang terpilih ini bukan dari orang jauh, bukan dari orang asing. Dia adalah putra dari Aceh Barat. Min anfusikum rasulun min anfusikum. Rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Dia itu punya semangat yang luar biasa untuk rakyat. Saya berbincang makan pagi bersama beliau, yang disampaikan adalah generasi muda bagaimana caranya untuk kita majukan. Bangunan ini adalah benda mati. Gampang kalau mau bangun bangunan, gampang kalau mau ditingkatkan bangunan. Tapi beliau tidak ingin bangunannya meningkat, tapi rakyatnya rendah. Beliau ingin al-insan qabla
pilihan. Beliau ingin manusianya dulu dididik. Begitu rakyat ini cerdas, begitu masyarakatnya cerdas, begitu masyarakatnya pintar, bangunan itu akan tinggi, bangunan itu akan bisa dibangun kemudian. Tapi kalau bangunan sudah menjulang tinggi, masyarakatnya rendah, maka bangunan yang tinggi pun akan dihancurkan. Beliau ini luar biasa, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan beliau mempunyai sifat kasih sayang untuk warganya, sifat kasih sayang untuk masyarakatnya. Harusnya ini tabligh akbar, ini halal bihalal. Jadi kalau kata adinda beliau Binzul, itu katanya tidak pernah halal bihalal sebesar ini. Halal bihalal itu biasanya diundang pemerintah, datang, ya halal bihalal biasa, tegur sapa, mungkin ada sedikit penyampaian nasihat dari beliau. Tapi malam ini halal bihalal itu tidak hanya dirasakan oleh wakil rakyat, halal bihalal itu dirasakan oleh masyarakat. Halal bihalal itu benar-benar dihadiri oleh seluruh orang-orang yang peduli terhadap agama, seluruh orang-orang yang datang untuk Allah, datang untuk mendengar ayatnya, datang untuk mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya datang untuk Habibi Aksi Indosiar. Luar biasa. Sifani kata Rasulullah, ada dua golongan. Idza saluha saluhan nas, fasada fasadan nas. Ada dua golongan. Seandainya dua ini baik, maka seluruh manusia, seluruh rakyatnya ikut baik. Tapi kalau dua ini berantem, kalau dua ini bertengkar, kalau dua ini rusak masyarakat, saya melihat kebenaran ini, saya melihat kebaikan ini, saya melihat keberhasilan ini. Yang dua itu kata Nabi adalah al-umara wal ulama, ulama dan umara, pemerintah dan orang-orang daya, pemerintah dan ulama. Malam ini kita lihat teman-teman santri dilantik di hadapan ribuan, puluhan ribu masyarakat. Saya sebagai santri Aceh Barat ikut cemburu sebenarnya, karena tidak pernah dilantik seperti ini. Tapi luar biasa, Masya Allah, Barakallah. Begitulah ketika kita melihat ulama dan umara bersatu. Luar biasa, adem kita, tenang kita. Ini kalau sudah dua figur ini, kalau sudah ulama dan umara, umaranya bisa kita lihat diwakilkan oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati, ulamanya diwakilkan oleh Abu di Serambi Aceh. Jika dua ini sudah benar, maka tinggal di kita. Insya Allah kalau kita jaga niat, jaga hati, kebenaran, keberhasilan, kemajuan untuk Aceh Barat itu akan Allah turunkan, akan Allah datangkan. Kita berdiri di sini dari mulai hujan deras sampai hujan itu berhenti. Maka saya rasa sudah cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Masya Allah, Masya Allah. Belum, masih dua. Bapak Ibu, ini anak-anak dijaga. Ini anak-anak dijaga. Mereka belum terpengaruh oleh apapun. Mereka belum terpengaruh oleh judi online. Mereka belum terpengaruh oleh narkoba. Mereka adalah generasi emas. Mereka adalah generasi yang kita dambakan. Mereka adalah generasi yang akan memajukan Aceh nantinya, Aceh Barat khususnya. Maka mereka ini kalau kata Nabi adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci. Batin dia bersih. Dia suci dari dosa. Dia suci dari noda. Fa'abawahu. Kemudian dua orang tuanya. Kitalah PR kita ini Bapak Ibu. PR Bapak Ibu sekalian. PR urun cilon. PR kakak-kakak. PR abang-abang. Yuhawwidani. Dialah yang merusak pergaulan. Yunassirani. Dialah yang merusak anak-anak. Tapi ketika melihat orang tua yang semangat terhadap agama, anak-anak yang semangat hadir di barisan depan, maka saya yakin bahwa Aceh Barat tidak kehilangan generasi emas itu. Kalau di dalam masjid kita berdiri rapat, tidak ada perbedaan. Di setiap sudut saf itu berdiri sama rata. Maka di sini juga kita hadir begitu rapat. Tidak ada perbedaan politik, tidak ada perbedaan
sahabat, tidak ada perbedaan. Semuanya bersatu, satu niat, satu hati, satu tujuan. Maka dengan persatuan dan kesatuan ini, insya Allah akan melahirkan kemajuan untuk Aceh Barat yang kita dambakan. Amin Allahumma. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Sudah sama-sama kita dengarkan tablik akbar yang disampaikan oleh Tengku Habibi Nawawi yang